Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kala Nanti. Masih bersama Kak Syahid dalam topik persiapan coding competition Kala Nanti. Jadi dari video yang sebelumnya, Kak Syahid sudah share nih salah satu tips ya untuk bagaimana sih kita bisa membuat asap. Karena dengan tema climate change itu asap banyak sekali bisa kita gunakan. Nah, ini tadi Kak Syahid juga sempat cek ya, ada beberapa project yang sudah masuk ke submission dan salah satunya itu menggunakan konsep asap yang Kak Syahid ajarkan kemarin. Jadi kita coba lihat ya bagaimana implementasinya. Nah, ini project berjudul Climate Change Gas Vehicle ini by Microsoft 23 ya. Buat teman-teman yang mau nge-follow boleh ya, silahkan. Mungkin kalian bisa saring share project-nya. Kita coba play. Wah, menarik ya di sini. Di sini ternyata Microsoft memakai konsep asap yang baru saya ajarkan di video yang pertama kemarin. Tapi ini pas nih, ini konsepnya sesuai dengan mobilnya ya. Jadi kalau kaset kemarin itu pakai randomize untuk angel apa namanya, untuk direction-nya. Nah, di sini Microsoft mengupdate nih. Jadi ini nggak ada random direction ya. Jadi menuju satu arah. Tapi lebih cocok ya karena dia memakai konsep asap kendaraan bermotor. Keren. Ya. Oh, di sini juga ada nih, I'm joining competition so don't game. Oke, amin ya. Semoga nanti projectnya dari Microsoft bisa menang. Oke, ya buat teman-teman yang mau mengeksplor lagi ya tentang penggunaan asap di dalam kompetisi ini, boleh banget buat cek video yang pertama dari Kak Syahid. Tapi untuk di kesempatan kali ini, Kak Syahid mau share konsep lain nih. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi ide buat teman-teman ya, yaitu penggunaan dari windmill atau bukan windmill ya, ini lebih ke wind turbine. Ya, kita coba lihat animasinya sebentar. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita akan belajar bagaimana sih membuat windmill yang dapat berputar seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke pembuatan animasi dan story-nya. Let's go! Oke, kita akan mulai dari kanvas kosong ya. Kita akan coba biasakan Kak Syahid juga memberikan tutorialnya itu dari kanvas kosong supaya teman-teman di sini belajar ya. Jadi kalau kita langsung mulai dengan template, takutnya nanti teman-teman ya cuman tinggal copy aja gitu dari template-nya. Itu kita coba nggak kayak gitu. Jadi kita coba belajar benar-benar dari nol ya. Oke, bahkan dari basicnya dulu deh. Kita di sini kita coba tambahkan stage dulu ya. Kita pakai stage yang umum aja. Biasanya Kak Syahid pakai blue sky ini. Nah, kita pakai ini aja supaya gampang. Lalu di sini kita akan buat sprite-nya. Nah, untuk sprite-nya kita pakai paint. Karena Kak Syahid sudah cek di library-nya untuk windmill itu nggak ada ya. Nah, untuk wind turbine sendiri, sorry Kak, saya jadi keputar-putar kan antara windmill dan wind turbine. Jadi sebenarnya itu tuh sama ya, menggunakan teknologi angin. Cuman kalau windmill itu di zaman dulu ya dibuat untuk di sebuah peternakan. Mungkin Kak saya sambil tunjukin ya. Kalau windmill itu kebanyakan kayak gini. Nah, seperti ini nih. Misalnya dipakai di ladang gitu ya. Tapi kalau yang mau kita buat itu namanya wind turbine. Yang seperti ini. Wah, yang seperti ini nih. Yaitu salah satu dari renewable energy. Karena dia akan membuat energi listrik dari energi angin. Seperti itu ya. Jadi kita akan membuat wind turbine. Oke, nah komponen dari wind turbine itu kalau kita coba lihat di sini ya, sebenarnya itu ada dua teman-teman. Yaitu tiangnya ini ya, yang diam dan juga turbinnya. Nah, kita akan buat sprite yang terpisah antara keduanya. Kenapa Kak Syahid nggak disatuin aja? Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuma di sini kita pengen buat supaya lebih mudah aja, karena kan tiangnya ini diem ya. Nah, jadi kita akan buat dia terpisah, sedangkan baling-balingnya ini dia yang bergerak. Jadi nanti saat kita membuat kodenya, itu kita akan buat yang bergerak itu di bagian turbinnya aja. Jadi tambah lama-lama lagi, mari kita coba buat tiangnya dulu ya. Nah, untuk tiangnya ini, kalau teman-teman amati di tengah ini ya, jadi Kak Syahid pengen tengah-tengah ini tuh nanti jadi pusat turbinnya. Ya, jadi sebenarnya ini nggak terlalu masalah sih, tapi Kak Syahid kebiasaan aja untuk membuat spread dari paint itu sesuai dengan posisinya nanti di sini.
Nah, supaya apa nanti Kak Syed kasih tahu ya. Jadi Kak Syed pengen pas gitu di tengah di sini. Nah, di sini terus kita misalkan ganti warna, outline-nya kita hilangkan. Lalu kita ganti warna misalkan abu-abu deh. Abu-abu gelap seperti ini. Ya. Supaya apa? Ditaruh di sini karena supaya gampang kita ketika masukkan posisinya X di sini, Kak Syed terbiasa untuk meletakkan 00. Nah, jadi ketika 00 itu pas tepat di posisi yang Kak Syed inginkan dia berada seperti itu. Jadi sebenarnya itu preferensi aja karena sebenarnya bisa diatur manual, tapi Kak Syed kebiasaan untuk membuat spread itu selalu mengikuti titik pusatnya ini. Seperti itu. Oke. Ini adalah stand ya. Mari kita kasih nama stand. Lalu kita akan buat baling-balingnya ya. Kita buat pakai paint lagi. Terus ini kita kasih turbinnya. Seperti ini. Oke. Nah, sama kita akan mulai dari tengah ya. Nah, kita akan mulai dari lingkaran. Jangan lupa pencet shift supaya lingkarannya sempurna seperti ini. Lalu kita akan buat turbinnya. Nah, baling-balingnya itu sebenarnya gampangnya itu kita buat pakai rectangle dulu seperti ini. Nah, tapi Kak Syed nggak mau warnanya abu-abu yang tua ini ya. Saya mau yang lebih mudah dikit. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, mari kita mulai ke atas dulu deh. Supaya gampang. Nah, kita ke atas ini. Ya, sebenarnya sudut ini nggak terlalu ini ya, karena nanti juga muter ya. Jadi sebenarnya mau menghadap manapun sebenarnya nggak masalah karena nanti muter. Tapi ini supaya gampang aja, supaya rata 3 gitu. Walaupun nggak usah lurus-lurus banget ya. Jadi ya itu mempengaruhi keindahan dari spread kita. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan edit sedikit rectangle-nya karena baling-baling kalau kotak juga aneh ya. Jadi kita coba buat sedikit nggak kotak. Itu sedikit trapesium. Caranya jadi kayak gini ya. Kita coba zoom in sampai dalam ini, terus kita ke bagian atasnya. Nah, kita ganti bagian ini, reshape. Reshape ini gunanya untuk ya reshape yang mengganti shape-nya. Jadi yang awalnya rectangle, kita coba reshape menjadi sedikit segitiga seperti ini. Tapi nggak segitiga banget gitu, karena di atasnya masih ada bagian yang kecil. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatannya sedikit runcing, nah tapi nggak sampai tajam. Seperti itu. Kasih juga pernah baca ya, ini kenapa kok windmill itu nggak dibuat tajam itu karena kan kadang ada burung, terus kadang juga ada layang-layang, bukan layang-layang ya, sesuatu yang terbang gitu di angkasa gitu. Burung misalkan salah satunya. Nah itu tuh kalau tajam tuh bahaya ya teman-teman. Jadi Kasih juga pernah bilang bahkan nggak tajam aja kadang bahaya ya. Kalau lewat itu kadang bisa tetap kena gitu. Tapi kita coba lihat ya di sini tadi tuh kan, ujungnya itu nggak runcing gitu. Tuh kayak gini nih. Jadi tumpul ya. Jadi kita akan coba buat sama seperti itu, tumpul seperti ini. Nah, paling untuk supaya lebih menarik, windmill-nya Syed akan coba pakai ujungnya itu warna merah. Nah, caranya di sini kita copy kita kembali ke select ya. Kita copy, lalu kita paste seperti ini. Seperti ini. Jadi 2 ya. Nah, yang ini kita akan ganti warnanya jadi warna merah. Nah, lalu kita tumpuk di sini. Nah, ya, tapi yang bawah jadi nggak kelihatan Kak Syed ya. Jadi setelah ke sini kita kembali lagi ke reshape ya. Kita ke reshape. Nah, kita akan coba tambahkan 2 titik di bagian tengah. Jadi di sini kita tambahin 1 titik. Di sini kita tambah 1 titik. Nah, seperti ini. Sebentar, nggak lurus ya. Nah, seperti ini. Oh, jadi namanya berubah. Tadi apa namanya? Turbin ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik ini, pointed di dalam ini, jadi supaya dia itu tetap tetap lancip ya, bukan curve. Jadi kita klik, terus kita pointed. Seperti itu. Oke, nah terakhir masih di reshape. Kita coba delete yang ini. Delete dan delete pakai keyboard ya. Tada! Nah, seperti ini ya. Jadi kebagi 2 area seperti kompas gitu. Jadi ada area merah dan ada area putih, abu-abu.
Nah, mungkin kalau misalkan kalian kurang tajam, boleh di reshape lagi, misalnya di sini, jangan lupa di pointed. Seperti ini, terus ini kita delete, dan ini kita delete. Tara! Nah, udah jadi ya. Seperti ini, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal copy dan kita paste ya. Nah, kita lihat wind turbine itu umumnya 3 ya. Nah, ini ya, baling-balingnya 3. Jadi kalau kita 3, tentunya nggak kayak gini ya. Nah, nanti ini kosong. Gitu, supaya imbang. Jadi kita akan buat dia itu ke sini dan ke sini. Gitu. Oke, gampangnya kita tinggal ini, kita group, lalu kita copy sini, kita ke select, kita copy dan paste. Tada, udah, tinggal kita rotate. Nah, ke sini, zoom dikit, ke sini, seperti ini. Oke, kita copy lagi, paste lagi. Ini bisa kita pakai flip kalau udah kayak gini. Tada. Nah, gitu. Terus kita tinggal taruh di sini. Tada, udah jadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, supaya lebih bagus mungkin ini kalau saya klik untuk kita kembali lagi ke depan. Terus supaya lebih terkesan ada biring ya, terkesan ada jerujinya. Kok nggak lingkaran full? Nah, seperti ini. Sedikit. Kita kasih back, di back. Terus kita copy warna turbinnya. Wah, gini. Jadi terkesan ada biringnya. Tapi ini terlalu besar. Hop. Wah, gini teman-teman. Cakep ya. Nah, kenapa kok ini tadi kaset sengaja biasakan untuk di tengah? Karena kita untuk meletakkannya nggak usah manual kayak gini ya. Walaupun bisa sih sebenarnya. Tapi kita tinggal ganti X-nya di sini 0 dan di sini 0. Tara! Tuh kan. Pas langsung di tengah lagi. Dan karena ini menurut Kak Syahid, perbandingan antara stand dan juga kok spread lagi ini turbin. Nah, dan turbinnya ini tuh apa namanya? Kebesaran ya turbinnya, jadi kita bisa kecilan di sini misalkan 80. Tara, tuh sudah jadi ya turbinnya ya. Nah, bukan terakhir ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke kodenya. Nah, teman-teman ini kodenya sebenarnya gampang banget. Jadi kode utama di dalam saat kita membuat turbin itu adalah variabel. Jadi komponen utamanya itu variabel. Kenapa? Karena kita akan mau membuat apa namanya? Konsep kecepatan dari anginnya, dari turbinnya ini. Jadi kita akan buat satu variabel di sini, bisa pakai main variabel ini, tinggal diedit aja. Jadi kita rename, kita ganti jadi wind speed misalkan, seperti ini, wind speed ya. Nah, gampangnya seperti kemarin apa namanya kita belajar clone ya, kasih itu biasanya langsung kita tarik aja set dan juga change ya. Kenapa? Karena ya karena kita mau membuat variabel, jadi pastinya kita akan set ke suatu angka dan juga kita akan ada kondisi di saat itu tuh berubah. Kayak gitu. Jadi kaset membiasakan untuk langsung kita taruh aja supaya lebih mudah ya. Baru akhirnya kita pikirkan kodenya selanjutnya. Jadi karena ini otomatis ya, jadi kita akan pakai green flag di sini teman-teman. Pakai green flag. Ya, boleh untuk set speednya awalnya 0 ya. Jadi supaya apa namanya pertama dia diem, lalu kita buat dia itu berubah. Nah, berubahnya karena kita mau pakai konsep angin, jadi harusnya dia berubahnya itu random. Jadi kita coba ambil di sini pick random. Nah, ini juga terserah teman-teman ya. Kalau Kak Said sih percaya kalau angin itu bisa dari kanan, bisa dari kiri gitu. Jadi kayak nggak harus dari kiri aja atau nggak harus dari kanan aja. Jadi sebenarnya angkanya itu mungkin untuk menjadi negatif. Jadi kita coba di sini -1 dan juga 1 gitu. Jadi mungkin negatif, mungkin positif gitu ya. Untuk supaya kita tahu kecepatan anginnya, teman-teman bisa cek box yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat kecepatan nanti di sini. Dan gampangnya karena ini otomatis, kita akan buat forever mungkin ya di sini. Hop, seperti ini. Kita coba. Oh, menarik.
Ini apa namanya? Wind speed-nya udah berjalan tapi apa namanya? Over ya. Ini terlalu gede. Padahal ekspektasi Kak Syahid itu kita berubahnya bertahap. Nah, di sini kita punya pelajaran baru ya. Jadi ketika kita membuat perubahan dalam variabel, itu tuh kita harus membiasakan menambahkan weight di bawah sini. Walaupun mungkin weight-nya itu kecil banget ya, misalkan let's say 0,1 gitu. Walaupun segini gitu. Tapi itu nggak masalah. Karena pada akhirnya tuh, jadi kalau kita ngelihat, jadi apa namanya perubahannya itu tuh nggak sekencang itu. Seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini belum muter Kak Syahid si turbinnya. Nah, untuk membuatnya berputar, kita gampang, kita tinggal memakai turn. Nah, ada di sini. Ya. Nah, dari turn ini dalamnya bukan 15 degrees, tapi ya langsung aja kita tarik wind speed-nya, variabelnya. Seperti ini. Dan dia akan berputar seperti ini selama-lamanya. Maka kita tambahkan forever. Dan terakhir kita tutup dengan green flag. Kita coba. Wah, itu kan. Jadi apa namanya sudah bisa berputar seperti ini. Nah, kita lihat ini wind speed-nya negatif, maka dia akan berputar ke kiri. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan nanti wind speed-nya itu positif, tapi ini karena random ya, jadi Kak Syahid nggak bisa kontrol. Tapi kalau misalkan nanti wind speed-nya positif, dia akan berputar ke kanan seperti itu. Nah, paling ini mungkin teman-teman merasa, aduh ini terlalu lambat Kak Syahid gitu ya. Nah, kalau kalian mau pengen cepat, coba mana yang akan kita ganti variabelnya. Ya, betul, di bagian change sini ya. Jadi instead of -1 to 1, teman-teman bisa ganti, let's say -10 to 10 gitu. Wah, dampaknya langsung kelihatan ya tuh. Langsung ngeceng banget. Tapi menurut Kak Syahid ini nggak natural ya. Jadi Kak Syahid pengen natural. Jadi mungkin di sini Kak Syahid pengen -2 dan 2. Seperti ini aja. Nah, tuh seperti ini. Nah, jadi natural ya. Atau -3 boleh. Nah, seperti itu. Oke, -2 aja deh, terlalu kenceng. Nah, terakhir, ini kan versi Kak Syahid ya, yang mungkin beranggapan nggak apa-apa nih, muternya itu tuh ke kiri, kadang ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu ya. Kak, kalau aku pengen muternya itu satu arah aja, jadi let's say ke kanan aja gitu ya. Nah, kita tambahkan satu kode lagi nih di sini dengan variabel, dengan if di bawah sini. Di sini dengan if. Nah, kenapa kita tambahkan if? Jadi di sini kita akan buat kurang dari. Nah, jadi if speed-nya itu kurang dari 2, ya, karena kita buat di sini 2, maka kita langsung set speed-nya kembali ke 2. Jadi di sini kita coba nolnya juga kita ganti 2, seperti ini. Nah, kita coba klik. Nah, lihat deh, wind speed-nya selalu positif ya. Jadi dia nggak pernah negatif, akhirnya dia akan selalu muter ke satu arah ke kanan. Jadi pilihannya cuma 2, dia lambat atau dia cepat atau dikencang gitu muternya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen muter ke satu arah aja, ke kanan aja, jadi ya ditambahin kode ini. Nah, sedangkan kalau pengen seperti kaset yang awal, nggak masalah untuk ke kiri, jadi tidak perlu memakai kode if ini. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya.